Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulianto Catur di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi pertama, yaitu CSS atau disingkat di kepanjangannya Cascading Style Sheet ya. Nah, ini fungsinya apa? CSS ini berfungsi untuk mempercantik penampilan HTML atau menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, merubah warna teks atau background dan lain sebagainya. Nah, jadi semester kemarin kita telah mempelajari HTML ya, mulai dari menampilkan tulisan sampai membuat form pada HTML. Nah, di semester 2 ini kita mempelajari CSS yang bertujuan untuk mempercantik ya tampilan dari HTML tersebut, atau bisa juga sebagai layouting ya CSS itu ya. Nah, langsung ke sintak dasar pada CSS. Sintak dasar dibagi dua bagian, yaitu bagian selector dan bagian declaration. Di dalam declaration terdapat sebuah property dan value. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. H1 ya, ini maksudnya header 1 ya. Di HTML kita telah mempelajari ya, H1 itu sebagai header. Nah, ini ada buka kurawal, color red, artinya dia memberi warna merah pada H1 ya, ke selector. Nah, ini color sebagai property dan red ini sebagai nilainya ya. Jadi ada selector, property, dan value di sintak dasar pada CSS. Selanjutnya ada penjelasan tentang selector. Selector adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Nah, ini jadi untuk memilih elemennya bisa H1, bisa P, bisa H2, bisa table, atau elemen-elemen HTML yang lain. Lalu kita memilih semua elemen H1 lalu diberikan warna red atau merah. Selector dapat berupa tag, kelas, ID, dan atribut. Nah, ini akan dipelajari pada materi di bawah. Nah, ini contoh lain dari penulisan selector. Selector H2 berarti color blue, artinya dia memberi warna pada H2 ya, header 2. Selector dengan kelas. Nah, untuk memilih selector kelas, di depannya diberi tanda titik ya, BG strip yellow. Nah, ini berarti dia memberi background color yellow, artinya dia memberikan background berwarna kuning pada kelas BG yellow. Selanjutnya ada selector dengan ID elemen. Nah, untuk menambahkan CSS pada ID, di depannya ditambahkan pagar ya, pagar header, buka kurung, background gray, artinya dia menambahkan warna abu-abu pada header ya. Nah, ini bisa selector dengan atribut ya. Nah, selanjutnya ada blok deklarasi. Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan pada selector. Nah, ini ini artinya P buka kurung font titik 218. Nah, ini blok deklarasinya itu warna merah nih pada isinya ini. Artinya kita mengatur ukuran font 18 pixel pada sintak P. Sintak P ini. Blok deklarasi dimulai dan atau dibuka dengan tanda buka kurawal dan tutup kurawal. Nah, properti dan nilainya. Nah, properti ini nilai ya. Properti atau merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang diberikan kepada elemen yang dipilih. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Nah, ini di setiap akhir pasti ada titik koma. Kalau tidak ada, dia akan error ya. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Nah, bisa koma dulu baru titik koma ya. Properti harus ditulis di dalam blok deklarasi. Nah, ini adalah contohnya. Black quote buka kurung, background pink, artinya dia menambahkan
background warna pink pada Blackboard. Nah, ini background pink sebagai warna pinknya ini sebagai properti atau nilainya. Baik, selanjutnya di sini ada cara penulisan kode CSS dalam HTML. Penulisan kode CSS dalam HTML dibagi dengan 3 cara, yaitu internal, inline, dan eksternal. Pembagian ini berdasarkan letak kode CSS yang tersebut ditulis. Selanjutnya di sini kita akan mencoba bersama-sama menggunakan penulisan kode CSS dalam HTML menggunakan aplikasi Sublime ya. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasinya Sublime ya. Silahkan kalian coba juga, sambil saya menjelaskan. Yang pertama ada internal CSS, adalah kode CSS yang ditulis di dalam text style. Internal CSS juga dikenal dengan sebutan embedded CSS. Text style biasanya ditulis di dalam tag head, bisa juga ditulis di dalam tag body, namun lebih banyak di dalam text head. Nah, di sini ada contoh penulisannya. Judulnya contoh internal CSS. Nah, di sini ada komen penulisan internal CSS. Nah, di sini ada script untuk menambahkan file CSS-nya. Baik, kita coba saja ya bersama-sama. Kita buka dulu aplikasinya Sublime ya. Silahkan dibuka Sublime teksnya masing-masing atau compiler yang lainnya. Kita tampilkan dulu sintak HTML-nya. Nah, ini sintak dasar HTML ya. Selanjutnya di judul kita tambahkan contoh penulisan internal CSS. Nah, di sini kita tambahkan elemen HTML-nya. A1 misalkan kita judul halaman dan paragrafnya yang akan kita tambahkan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan CSS-nya, bisa di head, bisa di body tadi ya penjelasannya. Kita coba di tag head-nya. Scriptnya style, tipe, text.css. Ditutup stylenya. Nah, selanjutnya di atasnya kita tambahkan elemen apa yang mau kita tambahkan. H1 misalkan kita ganti tipenya menjadi Arial, font family Arial. Nah, kita coba memberi rata tengah, font elegant, text elegant, center ya. Nah, ini untuk menambahkan kita merata tengah dari halaman judul. Kita coba dulu ya. File save. Kita tampilkan di browser di kanan. Nah, di sini akan tampil di tengah karena kita sudah menambahkan elemen CSS pada script HTML-nya. Nah, ini di head ya. Sekarang coba kita tambahkan di body. Sama seperti di atas, style, tipe, text.css. Di sini kita tutup. Sekarang kita tambahkan P. Nah, di sini kita font size saja ya, kita besarkan coba. Font size menjadi 25 misalkan pixel ya satuannya. Nah, kita save, kita buka browsernya, kita refresh. Nah, ini akan besar ya. Berarti kita sudah mempelajari penulisan internal CSS ya. Berarti bisa di head atau di body. Kebanyakan di head ya. Nah, ini ada contoh penulisannya. Selanjutnya yang kedua ada, kita buka materinya.
external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi CSS. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah file bernama CSS stripku.css. Berikut cuplikan isi file CSS tersebut. Nah, di sini sama. Nah, ini yang sering digunakan ya, menggunakan external CSS. Nah, berarti di sini akan ada dua file ya, file CSS dan file HTML-nya. Nah, ini untuk memanggilnya ya, menggunakan tag link, link rel, style sheet, tipe text.css, harif. Nah, ini harif ini nama file CSS-nya. Nah, di sini penulisan pada HTML-nya. Nah, baik, langsung saja kita coba bersama-sama. Kita buka dulu filenya ya. Nah, file ini sebelumnya kita hapus dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita ganti penulisan eksternal. Nah, kita coba tampilkan dulu. Nah, ini belum terjadi apa-apa karena belum ditambahkan file external CSS-nya. Selanjutnya kita new ya, new file. Nah, di sini kita save di satu folder ya, karena di sini saya sudah pernah membuat. Kita save, replace saja. Nah, style.css ya nama filenya. Selanjutnya di sini seperti tadi sama saja. Misalkan H1 kita berikan di sini font size. Misalkan kita besarkan 40 pixel. Kita rata tengahkan, text elegant, center. Coba kasih kita background color ya, red. Nah, di sini P-nya juga ya, paragrafnya kita tengahkan, text elegant, center. Nah, di sini nanti untuk properti ini nanti akan dipelajari di materi berikutnya. Kita save. Nah, sekarang di sini kita panggil dengan cara script link rel, style sheet, tipenya apa, text.css. Nah, terus nama filenya, nama file CSS-nya style.css. Kita save dan kita refresh browsernya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini fungsi untuk menambahkan penulisan eksternal CSS. Selanjutnya di sini kita ada inline CSS ya. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Nah, di sini langsung ya di elemen HTML tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Kita langsung saja praktekkan. Di sini kita hapus dulu supaya dia penulisan inline. Kita save, kita balikan seperti awal. Nah, ini seperti ini, tidak menggunakan CSS apapun. Selanjutnya kita coba menampilkan CSS inline. Di sini tinggal kita tambahkan style ya pada scriptnya. Stylenya mau apa? Misalkan kita tambahkan warnanya aja, color red ya. Apabila kita mau tambahkan lagi titik koma, kita ganti tipenya, coba Arial. Kalau sudah titik koma, kita save. Apakah berubah? Nah, akan berubah seperti ini. Kita menggunakan CSS inline, langsung di
CSS ini. Nah, ini sebenarnya tidak efektif karena nanti apabila kita ingin menampilkan memanggil style tersebut lagi harus satu-satu ya, tidak efektif karena kebanyakan script jadinya. Nah, jadi kita telah mempelajari 3 penulisan CSS tersebut. Ya, saya rasa sudah paham ya. Saya lanjut ke materi berikutnya, mengatur font dengan CSS. Nah, di sini ada sintak-sintak untuk mengatur font, ada font size. Nah, di sini bisa kalian pelajari dan praktekkan sendiri menggunakan external CSS ya. Di sini ada contoh yang saya berikan, silahkan kalian praktekkan masing-masing. Nah, ini juga, nah ada tampilannya seperti ini ya. Ada mengatur teks ya, tadi mengatur fontnya, sekarang mengatur teksnya. Nah, ini properti-properti yang tadi sudah kita praktekkan, silahkan kalian explore lagi. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini sebagai dasar ya, dasar untuk kita mendesain halaman website. Selanjutnya ada mengatur background pada CSS. Nah, ini ada propertinya, silahkan kalian explore lagi, silahkan kalian praktekkan. Nah, di sini kita mengatur warna latar menggunakan CSS. Ini menggunakan external CSS juga. Bagaimana cara memanggil gambarnya, merubah warna background. Nah, ini di sini ada penjelasan ID dan kelas pada CSS. ID merupakan selektor yang digunakan oleh satu tag HTML. Ini yang disarankan karena ID tidak boleh digunakan untuk satu tag HTML. Setiap elemen hanya dapat memiliki satu tag ID. Nah, selanjutnya ada kelas. Nah, kelas lebih dari satu HTML. Nah, ini yang sering kita gunakan nanti adalah CSS menggunakan kelas ya. Tag kelas bisa dipakai berulang-ulang, satu elemen boleh memiliki lebih dari satu kelas. Nah, di sini ada pseudo class selector. Nah, ini untuk mengakses bagian tertentu dalam HTML yang tidak terlihat. Ini ada penjelasannya, silahkan kalian pelajari juga dan praktekkan masing-masing di komputernya. Nah, di akhir pembelajaran ini saya memberikan tugas seperti biasa semester kemarin. Nah, di sini sudah ada skripnya, tinggal kalian praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Berarti ada 4 bagian di sini. Silahkan kalian pelajari, gambarnya boleh bebas, tampilannya bebas. Yang penting kalian telah mempelajari dan mempraktekkan menggunakan CSS. Nah, setelah selesai jangan lupa dilampirkan di seperti ini yang rapih. Ada script HTML-nya, CSS-nya, dan tampilan di browser. Selanjutnya, apabila setelah selesai mengerjakan tugas, kirim ke email saya antocatur21@gmail.com. Tugas dengan subjek tugas 1 ppb_kelas_nama. Apabila subjek ini tidak sesuai, maka tidak akan saya nilai atau tidak akan saya koreksi karena akan terpisah dengan yang lainnya. Nah, baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita telah mempelajari CSS dasar mulai dari penulisannya sampai sintak-sintak dasar. Nah, saya rasa cukup itu saja. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya atau jawab ke saya. Baik, itu saja. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.